Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Smart Irigasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Saya Daniswara Abza Ananta. Dan saya Farhan Muhammad. Saya Fitra Qulatul Handrah. Saya Alfiana Solihati. Baik, yang pertama kita masuk pada pendahuluan. Sistem irigasi seringkali menghadapi masalah seperti pemborosan air, ketidaktepatan dalam pemenuhan kebutuhan tanaman, serta sulitnya pemantauan kondisi tanah dan cuaca secara manual, terutama di lahan yang luas. Selain itu, tekanan pada sumber daya air global membuat efisiensi penggunaan air menjadi sangat penting. Smart irrigation memanfaatkan teknologi modern seperti sensor, data cuaca, dan internet untuk memberikan solusi irigasi yang presisi dan menghemat air. Teknologi ini bekerja dengan mengintegrasikan data real-time untuk menentukan kebutuhan air tanaman secara akurat sehingga dapat mengurangi konsumsi air. Mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas pertanian. Manfaat proyek: efisiensi penggunaan air, mengurangi pemborosan air dengan menyiram hanya sesuai kebutuhan tanaman, peningkatan produktivitas tanaman tumbuh lebih optimal karena mendapat air dalam jumlah yang tepat, penghematan biaya, mengurangi biaya tenaga kerja dan produksi air, dukungan berkelanjutan, memastikan bahwa sumber daya air tersedia untuk generasi mendatang sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Pengguna yang menggunakan antara lain PS32, servo, sensor ultrasonik HCS 04, D53231, OLED, push button, buzzer, dan resistor 10K dan 4,7K ohm. Nah, untuk flowchart-nya seperti berikut. Kita mulai dari start, setelah itu ada decision, yakni connect to RTC dan WiFi. Jika tidak, dia akan melooping ke arah connect to RTC dan WiFi lagi. Dan jika sudah connect, maka dia akan melanjutkan ke processing to connecting. Dan dilanjutkan ke decision loop utama. Setelah loop utama, dia akan terbagi lagi ke dalam processing OLED, lalu ada servo HCSR 04. Nah, setelah ada processing OLED, dia ada decision lagi. Jika push button ditekan, maka tampilan OLED akan berubah. Dan jika push button tidak ditekan, maka dia akan kembali lagi melooping ke decision apakah push button ditekan. Lalu kita lanjut ke decision kedua. Setelah HCSR 04, ada decision, yakni apakah air melebihi batas maksimum dari bendungan. Jika sensor HCSR mendeteksi jika air melebihi batas maksimum dari bendungan, maka buzzer akan menyala. Dan jika tidak, dia akan melooping kembali sampai air melebihi batas maksimum dari bendungan sehingga buzzer akan menyala. Setelah semua proses terlalui, maka proses dapat diakhiri. Berikut skematiknya. Di rangkaian ini, fungsi dari input kita menggunakan RTC sebagai data real time-nya dan juga ada ultrasonic sebagai input untuk sensor pendeteksi tinggi airnya. Kemudian ada output, kita menggunakan dua servo sebagai penggerak dari pintu. Ada juga input lagi button, kita gunakan step down untuk logika masuk ke dalam SP-nya. Kemudian untuk I2C-nya kita menggunakan dua, yaitu input sebagai RTC, outputnya OLED, kita paralel di pin I2C dan kita step up. Berikut pengambilan HTML. Dari sisi atas ada judul dan logo UM, kemudian ada data real time untuk jamnya, kemudian ada water level, dan ada servo positioning. Ini apabila manual control kita laksanakan. Yang paling bawah ada schedule. Ini setiap gate 1 dan gate 2 dibuka, ada
schedule untuk open dan close. Dan juga ada open presentasi bukanya. Nah, selanjutnya ada desain 3D. Kami mendesain menggunakan software Fusion 360. Untuk bagian-bagiannya, kita ada dua pintu, yakni pintu utama dan juga pintu samping, di mana kedua pintu ini digunakan untuk eh, keluarnya aliran air. Setelah itu kita ada pintu bagian bawah, yakni pintu untuk memasukkan semua komponen-komponen yang diperlukan. Dan juga kami juga menambahkan fitur di mana air itu dapat ditampung sebelum jatuh ke bendungan bagian bawah. Baik, kami akan mendemokan proyek kami. Berikut tampilan UI yang akan kami gunakan untuk mengkontrol project kami. Berikut ada UI dari OLED, output dari data yang dimasukkan ke dalam ESP kita keluarkan kembali ke OLED. Ini merupakan jadwal schedule. Apabila button ditekan akan berubah jadi tampilan kedua, yakni data jam yang real time, kemudian ada tinggi air dan IP. Apabila di ini apabila schedule kita jadwalkan di jam misal 23.26 dan kita close di 23.27, ini kita samakan agar tidak terlalu menunggu 26 dan 23.27. Kita open 100%. Kita apply schedule update. Otomatis berubah di berikut tampilan berubah 23.26 dan pintu ditutup 23.27. Ini ada simbol B dan T, kita artikan buka, T tutup. Presentasi juga tertulis di OLED 100%. Kita kembali ke data jam real time-nya di jam 23.25. Sambil menunggu jadwal, kita akan mencoba membuka dengan sistem manual control. Server 1 kita buka secara 50%, server 2 kita buka 100%. Kita apply. Otomatis air akan mengalir. Lalu kita tutup kembali. Oh, ternyata sangat bentrok pada jam schedule kita, jadi belum bisa ditutup. Mohon maaf. Tetapi kita tunggu saja di jam 23.27, otomatis servo akan tertutup. Menunggu 30 detik. Mungkin kita sambil mencoba water level. Water level berubah menjadi 6 cm. Jadi ada di ketinggian lebih karena air sudah mengalir. Ini tampilan OLED. Ini server juga. Otomatis tertutup.
Sekian presentasi tugas akhir dari kami. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.